Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa Jenderal Soeharto lolos dari maut saat tragedi G30S PKI, padahal 7 perwira Angkatan Darat dibunuh secara sadis? Apakah ini kebetulan atau ada skenario besar di baliknya? 1 Oktober 1965, Indonesia berada di ujung tanduk. Pasukan Cakrabirawa menculik para jenderal ke lubang buaya. Di sana, mereka disiksa lalu dibunuh. Namun, ada satu nama yang selamat, Maijen Soeharto, seorang panglima yang kelak jadi Presiden Republik Indonesia kedua. Kenapa dia tidak menjadi target? Inilah yang membuat banyak orang curiga. Apakah Soeharto benar-benar tidak tahu atau justru berada di balik peristiwa berdarah ini? Saya malam itu sudah seru sama Soeharto memberitahu kalau paginya akan dihadapkan para jenderal. Dalam kesaksiannya, Kolonel Abdul Latif, salah satu pelaku G30S, mengungkapkan alasannya. Karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif. Latif bahkan mengaku sempat melapor kepada Soeharto tentang rencana ini. Namun, Soeharto hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Yang lebih mengejutkan, malam 30 September, Latif menemui Soeharto di RSPAD Gatot Subroto. Soeharto sedang menjaga anak bungsunya Tommy yang dirawat karena luka bakar. Tapi disinilah misteri muncul. Soeharto memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dalam wawancara dengan Der Spiegel tahun 1970, Soeharto bilang Latif datang bukan untuk melapor, tapi untuk membunuhnya. Namun karena berada di tempat umum, niat itu dibatalkan. Majalah Jerman, Der Spiegel, salah satu media internasional paling berpengaruh, datang untuk melakukan wawancara eksklusif. Mereka ingin menggali lebih dalam sosok misterius yang tiba-tiba naik menjadi pemimpin negeri terbesar di Asia Tenggara. Apa yang membuat Soeharto lolos dari maut? Mengapa ia tidak termasuk dalam daftar jenderal yang dibantai gerakan 30 September? Berikut adalah kutipan dari wawancara Presiden Soeharto dengan Der Spiegel pada Juni 1970 dengan judul Wir haben 58.000 politische Gefangene. Artinya, kami memiliki 58.000 tahanan politik. Herr Präsident, in der Putschnacht haben die Kommunisten 6 ihrer Generalskameraden umgebracht. Sie selbst verdanken, so heißt es, ihr Leben der Warnung eines Gurus, eines weisen Mannes. Artinya, Pak Presiden, pada malam kudeta, 6 kolega jenderal Anda dibunuh oleh kaum komunis. Dikatakan bahwa hidup Anda diselamatkan oleh peringatan seorang guru, seorang bijak. Soeharto menjawab, tidak ada guru yang memperingatkan saya. Saya menghabiskan malam kudeta di samping tempat tidur putra saya, yang kepalanya terkena tumpahan sup panas di rumah sakit. Sekitar pukul 11 malam, Kolonel Latif dari kelompok penculik datang ke rumah sakit, tetapi tampaknya ragu untuk membunuh saya di sana. Tak lama setelah tengah malam saya pulang, namun segera terbangun dan diberitahu tentang pembunuhan dan penculikan. Tapi dalam autobiografinya, Soeharto justru menulis ia hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak berbicara. Jadi, mana yang benar? Peristiwa G30S terjadi di tengah konflik panas. Militer terbelah menjadi beberapa faksi, ada yang pro PKI, ada yang anti PKI.
PKI sendiri saat itu adalah salah satu partai terbesar di Indonesia. Dari informasi yang mereka dapat, ada Dewan Jenderal yang diduga hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Rencana awal hanya untuk menculik para jenderal dan menghadapkannya kepada Soekarno. Tapi kenyataannya mereka malah dibunuh. Setelah peristiwa itu, Soeharto bergerak cepat. Sebagai Panglima Kostrad, ia mengambil alih kendali Angkatan Darat. Dan puncaknya, 11 Maret 1966, Super Semar, Soeharto mendapat mandat dari Soekarno untuk mengatasi keadaan. New Indonesian strongman and anti-communist disciple of General Nasution, and President Sukarno, who used the occasion brilliantly as an orator to accuse the neo-colonialist and imperialist countries of making far too much of the incident to split the Indonesian people. Here was the president apparently very much master. Setelah menerima surat perintah 11 Maret, Super Semar, pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto memperoleh mandat dari Presiden Soekarno untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Mandat ini lahir di tengah situasi politik yang sangat genting pasca peristiwa gerakan 30 September G30S PKI yang memicu kekacauan besar di Indonesia. Hanya sehari setelah menerima Super Semar, Soeharto mengambil langkah tegas dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia PKI pada 12 Maret 1966. Keputusan ini bukan hanya tindakan militer, melainkan langkah strategis yang mengubah peta politik Indonesia. Tujuannya jelas, menghancurkan kekuatan politik PKI yang dianggap dalang G30S, mengamankan stabilitas negara yang terguncang akibat konflik ideologi, memperkuat posisi politik Soeharto di tengah melemahnya pengaruh Soekarno. Selain mandat tersebut, Soeharto juga mendapat dukungan besar dari rakyat. Pasca G30S, sentimen anti-komunis merebak di seluruh Indonesia. Gelombang demonstrasi yang dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, dan organisasi massa lain memenuhi jalan-jalan, menyuarakan Tritura 3 tuntutan rakyat, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur G30S PKI, turunkan harga-harga. Tekanan rakyat semakin memperkuat legitimasi Soeharto untuk bertindak. Tidak hanya mahasiswa, dukungan juga datang dari sebagian besar Angkatan Darat yang memandang PKI sebagai ancaman utama. Di berbagai daerah, aksi pembersihan terhadap simpatisan PKI bahkan berlangsung dengan kekerasan. Setelah membubarkan PKI, Soeharto melangkah lebih jauh. Ia mengamankan situasi politik dengan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang dianggap pro-Soekarno atau terlibat G30S. Pada bulan Juni 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan yang menegaskan larangan PKI dan ajaran komunisme di Indonesia. Langkah ini semakin mengokohkan posisi Soeharto. Beberapa waktu setelah itu, Soeharto ditunjuk sebagai Ketua Presidium Kabinet. Dalam posisi ini, ia memegang peranan penting dalam pemerintahan, meskipun secara formal Soekarno tetap menjadi presiden. Sebuah film dokumenter Belanda merekam momen menarik ketika jurnalis Belanda Willem Oltmans mewawancarai Soeharto. Dalam wawancara ini, Soeharto berbicara tentang situasi politik saat itu, hubungan dengan Soekarno, dan peran yang dijalankannya berdasarkan mandat yang diberikan. Wawancara ini menjadi bukti bagaimana dunia internasional melihat transisi kekuasaan di Indonesia, dari era Soekarno menuju kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah 2 kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia, dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki kesuksesan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah
mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya adalah tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia dan benar-benar yang akan timbul kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila. Sementara itu, kekuasaan Soekarno kian melemah. Ia kehilangan dukungan militer, mahasiswa, dan sebagian besar masyarakat. Upaya Soekarno untuk mempertahankan posisinya melalui pidato Nawaksara gagal meyakinkan MPRS. Nawaksara adalah judul pidato Presiden Soekarno yang disampaikan pada 22 Juni 1966 dalam sidang umum keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pidato ini merupakan jawaban Soekarno atas permintaan MPRSI agar ia memberikan pertanggungjawaban terkait peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30S PKI. Namun, isi pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Alasannya, Nawaksara dinilai tidak memberikan jawaban yang memadai secara politis mengenai situasi yang terjadi pasca G30S PKI. Setelah penolakan itu, pada 10 Januari 1967, Soekarno kembali menyampaikan sebuah dokumen tambahan berjudul Pelengkap Nawaksara. Dalam pelengkap ini, ia menegaskan bahwa sebagai Presiden Mandataris MPRS, ia hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan garis-garis besar haluan negara GBHN, bukan terhadap hal-hal lain di luar itu. Bagi Soekarno sendiri, pidato Nawaksara bukanlah laporan pertanggungjawaban penuh, melainkan sekadar laporan kemajuan, progress report, yang ia sampaikan secara sukarela. Selain itu, Soekarno menolak untuk memikul tanggung jawab seorang diri atas meletusnya G30S PKI, kemerosotan ekonomi, maupun kemerosotan moral bangsa. Pada sidang umum MPRS Maret 1967, Soekarno resmi dicabut kekuasaannya sebagai presiden dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, tepatnya pada Maret 1968, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia secara penuh. Langkah-langkah tegas Soeharto, mulai dari pembubaran PKI hingga pengendalian pemerintahan, menjadi fondasi lahirnya Orde Baru, sebuah era pemerintahan yang menjanjikan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga diwarnai dengan kekuasaan yang otoriter selama lebih dari 3 dekade. Sejak saat itu, kekuasaan berpindah. Soeharto jadi pahlawan dan akhirnya presiden. Namun sejarah juga mencatat, setelah G30S, ratusan ribu orang yang dituduh PKI dibantai di berbagai daerah. Kolonel Latif yang dipenjara bertahun-tahun pun bersaksi. Siapa yang sebenarnya mengakibatkan para jenderal terbunuh? Saya yang melapor lebih dulu kepada Soeharto, atau Soeharto yang menerima laporan tapi tidak berbuat apa-apa? Sampai hari ini, pertanyaan itu belum terjawab. Apakah Soeharto penyelamat bangsa atau dalang yang sesungguhnya? Ketik pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Soeharto pahlawan atau pemain di balik layar?